Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 786. Chen Feng tampak serius dan mengambil bel. Itu adalah hadiahnya untuk Jing Sui. Sambil mengerutkan kening, dia tiba-tiba merasakan perasaan lengket di bel. Membalikkan bel dan melihatnya, seluruh hatiku tiba-tiba menegang. Ada darah di belnya. Matanya melebar dan dia merasa sedikit bingung lagi. Setelah menenangkan diri sejenak, dia segera mengangkat kepalanya dan menatap pria misterius itu dengan mata dingin. Mengapa ada darah di belnya? Bagaimana kabar Jing Sui? Suara terakhir hampir seperti suara gemuruh. Namun setelah berteriak, darahnya seperti kembali memeras sehingga menyebabkan dia kembali batuk terus-menerus. Pria misterius itu sangat tenang dan berkata dengan tenang, sejujurnya, Jing Sui terluka, dan lukanya sangat serius. Dia baru saja dikelilingi oleh beberapa orang. Karena senjata tersembunyi yang kuat dan Tang Bai yang telah melindungi dia tidak terbunuh, tetapi terluka parah. Jika aku sedikit terlambat, dia pasti sudah mati. Saya telah mengambil tindakan pengobatan yang sesuai untuknya, dan nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Chen Feng merasa sedikit lebih tenang. Tapi dia masih berteriak dengan cemas, apakah Jing Sui ada di paviliun Yuntang? Saya ingin masuk menemuinya. Dia memegang bel erat-erat dan hendak bergegas ke depan. Namun tubuhnya melunak dan dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, dia didukung oleh Bai Lang. Chen Feng mendorong Bai Lang menjauh dengan satu tangan dan ingin bergerak maju lagi, tetapi mendengar orang misterius itu berkata, maaf, Jing Sui tidak ada di paviliun Yuntang. Jika kamu tidak bisa mengendalikan emosimu seperti ini lagi, aku akan sangat kecewa dan saya tidak lagi menjamin nyawa wanita itu aman. Sebagai seorang pria, kamu harus membuang emosimu dan menanggung semuanya dengan jujur. Biarkan kedua pengikut kecilmu pergi, ada sesuatu yang pribadi yang ingin kukatakan padamu. Angin dingin bertiup kencang dan kabut pegunungan membekukan. Chen Feng hanya menatap pria misterius itu tanpa berkedip. Sepertinya waktu berhenti pada saat ini. Gunung Kaiyun yang indah ini telah berubah menjadi sebuah lukisan. Bai Lang, Bai Rui, kamu pergi dulu dan kembali setengah jam lagi. Chen Feng akhirnya berbicara, tetapi dia menyetujui permintaan pria misterius itu. Sejauh ini, dia belum menemukan niat jahat dari pria misterius tersebut. Demi Jing Sui, dia bersedia berkompromi. Bai Rui ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi ditarik oleh Bai Lang. Bau darah masih meresap ke seluruh Gunung Kaiyun. Warna pegunungan yang semula indah ditutupi lapisan merah gemericik. Bai Rui mengikuti Bai Lang dan berkata dengan cemas, saudaraku, apakah orang itu dapat dipercaya? Dia selalu merasa pria misterius bertopeng itu terlalu jahat. Bai Lang tampak tenang dan berkata dengan suara yang dalam, apa identitas kami? Kami adalah penjaga orang gila. Inilah satu-satunya makna hidup kami. Tidak peduli apa yang dikatakan atau dilakukan orang gila itu, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mendukungnya tanpa syarat. Entah pria misterius itu bisa dipercaya atau tidak, orang gila itu sudah membuat keputusan. Kita hanya perlu mempercayai penilaiannya. Apakah kamu mengerti? Bai Rui mengangguk dalam diam, sedikit terkejut. Saat tumbuh dewasa, kakak saya jarang mengucapkan begitu banyak kata sekaligus. Dia hanya tahu kalau apa yang dikatakan kakaknya barusan pasti sangat penting. Bai Rui, apakah kamu takut mati? Bai Rui masih tenggelam dalam perkataan kakaknya tadi, tapi tanpa diduga, Bai Lang mengatakan sesuatu yang lebih mendalam. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, karena terkejut. Aku tidak mengerti kenapa kakakku tiba-tiba menanyakan hal ini. Izinkan saya bertanya, apakah kamu takut mati? Kali ini Bai Lang langsung berbalik. Menatap Bai Rui dengan mata yang sangat serius. Semua orang takut mati. Bai Rui tertegun sejenak, mengerutkan kening dan bertanya, saudaraku, apa yang akan kamu katakan? Bai Lang meraih bahu Bai Rui dengan kedua tangannya dan berkata dengan nada yang sangat tertekan, semua orang bisa takut mati, tapi kami di keluarga Bai tidak bisa. Apakah kamu lupa apa yang kakek katakan kepada kami? Orang gila adalah kepercayaan keluarga Bai. Kami, keluarga Bai, ada hanya untuk hidup demi orang gila. Musuh yang dihadapi orang gila sekarang menjadi semakin kuat, begitu kuat sehingga kekuatanmu dan aku tampak begitu sedikit. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah berdiri tegak dan berdiri di depan orang gila itu ketika nyawanya dalam bahaya. Kakak bisa,
Bisakah kamu melakukannya? Hati Bai Rui terkejut. Apalagi saat melihat mata Bai Lang yang penuh tekad dan nafsu. Kejutannya menjadi semakin hebat. Ketika mereka masih sangat muda, anggota keluarga mereka selalu menanamkan pemikiran tertentu dalam diri mereka. Keluarga Bai hanya ada untuk satu orang. Merekalah orang itu, bayangan di belakang mereka. Baru kemudian saya mengetahui bahwa orang itu adalah Chen Feng. Dia tidak tahu alasannya, dan dia secara naluriah menolaknya sejak awal. Mengapa keberadaan mereka harus didasarkan pada keberadaan Chen Feng? Semua orang diciptakan sama, mengapa kita harus merampas kebebasan kita karena orang lain? Dia tidak menyetujuinya. Meski bergaul dengan Chen Feng membuatnya mengerti bahwa Chen Feng adalah orang yang layak dilindungi. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih ingin memiliki hidupnya sendiri. Saya tidak ingin hidup untuk orang lain. Pertanyaan Bai Lang membuatnya sangat bingung. Dia tahu Bai Lang sudah lama mengetahui gagasan itu. Dia bahkan menganggap Chen Feng sebagai keyakinan mutlaknya. Sejak Bai Xian menyakiti Chen Feng, dia tidak lagi mengenali saudara perempuan yang memiliki darah yang sama. Mungkinkah hubungan darah dan keluarga tidak sebanding dengan nasib keluarga? Saudaraku, jika Chen Feng benar-benar dalam bahaya, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Tapi itu bukan karena misi keluarga, tapi karena menurutku Chen Feng layak diselamatkan. Bai Rui akhirnya berbicara dengan tegas. Ekspresi bersemangat Bai Lang yang awalnya perlahan meredup. Dia mengendurkan tangannya dan melepaskan Bai Rui. Misi keluarga, belenggu nasib, semua ini sangat membebani mereka. Bisakah Chen Feng bertahan melalui takdir yang menentukan ini? Mungkin tidak ada yang bisa memberikan jawabannya. Kedua pria itu membawa mayat-mayat yang berserakan itu bersama-sama. Saya kira butuh waktu hampir setengah jam sebelum saya kembali ke paviliun Yuntang. Di sana, Chen Feng dan pria misterius itu masih berdiri berhadapan, satu tinggi dan satu rendah, satu hitam dan satu putih. Pada saat ini, Chen Feng memegang bel di tangannya dan tiba-tiba berteriak, "Salju elang!" Elang salju yang semula diparkir di atas paviliun Yuntang mengepakkan sayapnya dan menangis dengan keras. Setelah berputar beberapa saat, Chen Feng membuka lengan kirinya, dan elang salju mendarat tepat di lengan kirinya. "Sue Ying, mulai sekarang, Jing Sui akan berada dalam perawatanmu. Tolong jaga dia dengan baik." Mata Chen Feng dalam dan agak lembut. Terlebih lagi dengan sedikit amarah dan sedikit ketidakberdayaan. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada pria misterius itu, "Saya setuju dalam 4 tahun. Saya harap Anda akan mengingat perjanjian antara Anda dan saya. Ini adalah permintaan terakhir saya. Bawalah Sue Ying bersamamu sehingga Jing Sui dapat memiliki teman selama 4 tahun." Setelah mengucapkan kata-kata ini, hatinya tercekat tanpa suara. Pria misterius itu terdiam beberapa saat lalu berkata, "Oke, kondisi ini lumayan. Saya harap kamu hidup dengan baik. Sampai jumpa 4 tahun lagi." Setelah selesai berbicara, pria misterius itu melompat turun dari paviliun Yuntang. Chen Feng melambaikan tangan kirinya dan elang salju terbang. Dia memperingatkan Sue Ying lagi, "Sue Ying, pergilah bersamanya dan jaga Jing Sui dengan baik." Snow Eagle sangat manusiawi dan sepertinya enggan untuk pergi, namun tetap mengikuti pria misterius itu dan perlahan pergi. Pada saat itu, Chen Feng diam-diam berdoa di dalam hatinya, "Jing Sui, kamu harus menungguku. Sampai jumpa lagi dalam 4 tahun. Bab 787. Setelah pria misterius dan Sue Ying pergi, seluruh tubuh Chen Feng sepertinya telah dilubangi. Ekspresi seluruh orang itu hilang. 4 tahun. 4 tahun penuh. 4 tahun yang menyiksa. Anda tahu, dia dan Jing Sui baru saja bersama, tetapi mereka harus menanggung perpisahan selama 4 tahun. Tapi bagi Jing Sui, aku harus menanggung 4 tahun ini apapun yang terjadi. Dia yakin bahwa dia akan menunggu sampai kita bertemu lagi. Bai Lang dan Bai Rui mendengar percakapan terakhir antara Chen Feng dan pria misterius itu. Kejutannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Selama 4 tahun, Chen Feng dan Jing Sui harus menanggung rasa sakit karena perpisahan selama 4 tahun. Melihat ekspresi sedih dan kesepian Chen Feng, sepertinya dia berdiri di tengah angin gunung dan tubuhnya menjadi sedikit lebih kurus. Setelah sekian lama, mood Chen Feng akhirnya pulih. Dia memerintahkan Bai Lang dan Bai Rui untuk mencari peralatan dan menggali lubang besar di tanah. Orang-orang ini meninggal dengan tidak bersalah dan tragis, dan dia benar-benar tidak tahan membayangkan mayat mereka diekspos di hutan belantara, tubuh mereka dihina oleh binatang buas di pegunungan dan hutan.
Bai Rui memindahkan mayatnya dan Bai Lang menggali lubangnya. Chen Feng menyingkir karena dia lemah. Setelah berjuang lebih dari 2 jam, ketiganya berlumuran darah dan dalam keadaan kacau. Lubang telah digali dan mayat telah dipindahkan. Chen Feng tampak serius dan menghela nafas, kubur. Ia menghela nafas dalam hati, Sekte Yuntang bisa dikatakan sebagai sekte kuno yang telah ada selama 100 tahun. Namun dalam 1 hari, dia dihancurkan oleh 10 orang. Nasib tidak dapat diprediksi dan tragis. Bai Lang mengangguk dan hendak melemparkan tubuhnya ke dalam lubang. Tiba-tiba, 4 orang bergegas mendekat. Bunuh orang, kalian setan, ini seluruh sekte Yuntang kami. Mereka yang bergegas tidak lain adalah Tang Xue, Tang Ye, Tang Su dan Tang Xi. Melihat tumpukan mayat di depannya, Tang Su benar-benar ketakutan, sementara Tang Xi meraung dengan gila. Ayah! Tang Xue, yang pikirannya kosong, tiba-tiba menemukan tubuh Tang Feng di sebelah tumpukan mayat. Dia panik dan bergegas. Saat Tang Ye melihat ayahnya, mulutnya mulai bergetar. Plop, dia berlutut di tanah, terisak. Pemandangan seperti api penyucian di depan mereka mengejutkan hati keempat pemuda itu. Mereka besar di sini dan tidak pernah membayangkan tempat ini akan berubah menjadi lautan mayat. Chen Feng mengerutkan kening, dia baru saja berpikir untuk mengubur Tang Ba, Du Guanyin dan Tang Feng sendirian dan mengesampingkannya. Kali ini, Tang Xue dan Tang Ye segera menemukannya. Tampaknya keempat generasi ketiga klan Yuntang ini menganggap mereka sebagai pembunuh. Tapi melihat mereka bertiga, semuanya berlumuran darah, yang sulit dijelaskan. Aku akan membunuh kalian 3 iblis. Tang Xi bergegas menuju Chen Feng dengan gila, berteriak dengan memilukan. Melihat serangan Tang Xi, Chen Feng sangat tenang dan hanya sedikit mengernyit. Kami tidak membunuh orang-orang itu. Pada saat kritis, Bai Lang tiba-tiba menyerang dan menjatuhkan Tang Xi dengan 1 pukulan. Tang Xi tersentak dan memanjat, sambil meraung, siapa kamu? Itu kamu Algojo. Ada begitu banyak anak-anak, wanita dan orang tua di sini, bagaimana kamu bisa membunuh mereka? Chen Feng, jawab aku, meskipun kamu memiliki dendam terhadap klan Yuntang, mengapa kamu, iblis, begitu kejam dan ingin menghancurkan klan Yuntang? Melihat Tang Xi yang kesakitan, Tang Su yang ketakutan, dan Tang Xue serta Tang Ye yang tenggelam dalam kesedihan dan tidak mampu melepaskan diri. Chen Feng awalnya ingin menjelaskan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia berkata kepada Bai Lang, ayo pergi. Seseorang akan mengambil mayatnya, jadi kita tidak perlu khawatir. Kesalahpahaman ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tapi tidak ada yang perlu dipermalukan, dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Saya hanya berharap lebih dari 300 orang dari Sekte Yuntang akan memiliki roh di langit dan membiarkan dia menemukan pembunuhnya. Dengan cara ini, kepala si pembunuh dapat digunakan untuk memberi penghormatan kepada semua orang yang telah meninggal. Begitu saja, Chen Feng pergi bersama Bai Rui dan Bai Lang di tengah tangisan yang bergema dari surga ke bumi. Ini tempat yang menyedihkan, tempat yang menyedihkan. Hari sudah malam ketika kami kembali ke Yejiachun. Beberapa orang menemukan beberapa pakaian bersih, menggantinya, dan bergegas pergi. Karena saya lelah hari ini, saya tidak terburu-buru untuk kembali ke Tianfu. Sebaliknya, dia pergi ke kota terdekat dan tidur di hotel kecil untuk bermalam. Ketika saya bangun keesokan paginya, waktu sudah menunjukkan pukul 10. Chen Feng duduk dan merasakan kekuatan fisiknya telah pulih dengan cepat. Namun samar-samar masih ada rasa sakit di sekujur tubuhnya. Hanya saja rasa sakit ini jauh lebih ringan dibandingkan kemarin. Dia tahu bahwa ini adalah fungsi dari rumput nyanyian dewa, yang membantunya pulih saat dia tidur. Tapi kali ini cederanya terlalu serius, dan bahkan dengan rumput nyanyian dewa, sepertinya dia tidak akan bisa pulih untuk sementara waktu. Untuk pulih sepenuhnya, saya perkirakan membutuhkan waktu setidaknya 1 minggu. Mereka bertiga makan sesuatu dan kembali ke gedung keluarga Bai tanpa henti. Bai Lang menyarankan agar Chen Feng pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya, tetapi Chen Feng menolak. Alasan kenapa dia tidak mau ke rumah sakit adalah karena semua lukanya ada di organ dalam, jadi dia tidak bisa menghindari pemeriksaan ronsen. Namun jika ingin difilmkan, sangat mungkin dokter mengetahui keberadaan rumput nyanyian dewa. Rahasia ini tidak boleh diungkapkan. Dalam hal ini, rumput nyanyian dewa dapat membantunya pulih secara bertahap, dan tidak perlu pergi ke rumah sakit.
Beberapa orang sedang istirahat di rumah pada sore hari ketika tiba-tiba mendengar suara ketukan, bang-bang, di pintu. Chen Feng berbaring di tempat tidur dengan kelelahan, tidak bergerak. Saya tidak tertarik untuk mengetahui siapa yang akan datang. Setelah beberapa saat, Bai Lang mengetuk pintu, memasuki kamarnya, dan berkata kepadanya, "Orang gila, ini Nona Rongyan dari arena pertarungan bawah tanah di sini, mengatakan dia ingin bertemu denganmu." Rongyan. Chen Feng tiba-tiba duduk tegak. Apa yang wanita ini lakukan padaku? Saya masih ingat karena kejadian Lan Zunlong, wanita ini sangat membencinya. Setelah memikirkannya, dia menarik selimutnya, masih terbaring di tempat tidur, dan berkata kepada Bai Lang, "Biarkan dia masuk ke kamarku." Bai Lang mengangguk dan berbalik untuk pergi. Chen Feng sengaja mengeluarkan sebatang rokok dari meja samping tempat tidur. Setelah menyalakannya, dia mengisapnya dan menggantungkan rokok di sudut mulutnya. Setelah beberapa saat, terdengar suara, dentang-dentang, sepatu hak tinggi. Seorang wanita yang mendominasi dengan sosok anggun masuk. Pengunjungnya tidak lain adalah Rongyan, mengenakan rok berwarna merah muda pucat yang menonjolkan sosoknya yang sudah sempurna. Dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan mata licik. Sampah di lantai dan puntung rokok di asbak samping tempat tidur hampir penuh. Asapnya menyengat hidungnya, dan yang paling tak tertahankan adalah ada sepasang kaus kaki bau yang terlempar ke tanah. Dia menutup hidungnya dan merinding di sekujur tubuhnya. Sulit membayangkan bagaimana pria ini bisa begitu berantakan. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana seseorang bisa hidup di lingkungan yang kotor dan berantakan. Nona Rongyan ada di sini untuk menyambut Anda. Silakan duduk dimanapun Anda suka. Chen Feng berkata sambil tersenyum menyipit, dan memberi isyarat mengundang. Tidak. Rongyan hampir mencapai batas ketahanannya, di mana dia bisa duduk di sini. Saya benar-benar tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia menekan perasaan jijiknya, tapi dia tetap berkata dengan sopan, "Saya memberanikan diri untuk datang ke sini hari ini dan ingin mengobrol dengan Tuan Chen. Mengapa kita tidak mencari kedai teh atau kafe dan saya akan mentraktir Anda?" Saya bertanya-tanya apa yang diinginkan Tuan Chen. Jika Anda mengucapkan satu kata lagi di sini, Anda harus menghirup bau dan asap dari kaus kaki yang bau. Dia tidak tahan lagi. Bab 788. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, Nona Rongyan, setiap orang menderita penyakit ringan atau bencana. Tidak, saya merasa tidak enak badan dan tidak dapat bepergian jauh. Jika Anda memiliki masalah, ini salahku. Mari kita bicara di ruangan yang bersih dan terang ini." Gadis kecil ini sepertinya dia tidak menyukainya. Bagaimana? Apakah kamarnya sangat tidak sedap dipandang? Hari ini, kita harus mengatasi masalah satu sama lain. Kerutan di dahi Rongyan semakin dalam, dan dia meletakkan jari telunjuk kanannya di bawah hidungnya dan tidak pernah pergi. Bersih dan cerah. Apakah ruangan ini disebut juga bersih dan terang? Benar saja, dia dan Chen Feng sama sekali tidak berasal dari dunia yang sama. Mungkin, bagaimanapun juga, dia dan Lan Zunlong adalah pasangan terbaik. Namun kali ini, bagaimanapun juga, ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, jadi tidak masalah jika kita merasa dirugikan. Dia menyesuaikan suasana hatinya, menahan napas dan berkata, "Duduk saja, ini bukan masalah besar, saya akan mempersingkat ceritanya." Oke. Chen Feng mengangguk berulang kali dan berkata sambil tersenyum, "Cerita hari ini akan singkat, mungkin suatu hari nanti, kita akan duduk di tempat tidur ini dan berbicara sepanjang malam." Mendengarkan kata-kata cabul ini, Rongyan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Lupakan saja, tidak perlu bicara. Dadanya naik turun, wajahnya berubah jelek, dan dia tiba-tiba berbalik dan pergi. Mungkin dia gila datang membicarakan kerjasama dengan orang seperti itu. Bahkan dia dan arena pertarungan bawah tanah dimusnahkan dalam perjuangan ini, dan dia menerimanya. Sejak saat itu, dia tidak lagi meminta bantuan. Mata Chen Feng jauh dan dia tidak berusaha menghentikannya. Dia diam-diam bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan wanita ini hingga datang kepadanya. Lupakan saja, tenangkan amarah pihak lain, jika terjadi sesuatu pasti dia akan kembali lagi. Setelah Rongyan pergi, Bai Lang segera memasuki kamar Chen Feng. Dia berkata kepada Chen Feng, "Orang gila, apakah kamu ingin mencari tahu beritanya?" Chen Feng tersenyum hangat, Bai Lang benar-benar orang yang penuh perhatian, alangkah baiknya jika dia seorang wanita. Sejujurnya, dia ingin Bai Lang mencari tahu beritanya.
Dia berkata kepada Bailang, sepertinya hal-hal besar memang terjadi di kota Tianfu akhir-akhir ini. Pergi dan selidiki, semakin detail semakin baik. Saya ingin melihat apa yang dilakukan Situ Beima dan Rong Yan ini. Meskipun kedengarannya agak tidak menyenangkan, apapun yang terjadi di kota Tianfu, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Misinya ke Tianfu telah selesai sejak lama. Tapi sesuatu yang aneh terjadi, dia sudah lama tinggal di Tianfu, dan dia tidak bisa mengabaikan masalah itu sepenuhnya. Belum terlambat untuk mendapatkan informasi yang jelas sebelum mengambil keputusan. Baiklah. Bailang berbalik dan pergi. Crazy Chen menyipitkan matanya dan berpikir keras. Sekte Yuntang baru saja menghilang di kota Tianfu, dan bahkan jika saudara Pao ingin memakan sisa kekuatannya, dia harus mencernanya sebentar. Bagaimana saudara ini bisa bertarung dalam waktu sesingkat itu dengan meriah? Entah kenapa, dia selalu punya firasat buruk. Guk guk guk. Saat itu, telepon berdering. Chen Feng mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa Wang Xinyao yang menelepon. Paman, apakah kamu merindukanku? Begitu panggilan tersambung, suara aneh Wang Xinyao datang dari sisi lain. Chen Feng tiba-tiba merasa lega dan berkata sambil tersenyum, apa-apaan ini, aku jauh lebih pendiam tanpa gadis sepertimu yang membuat keributan di sampingku. Ada apa? Matahari telah terbit di barat, dan kamu benar-benar mengambil inisiatif memanggil pamanmu. Paman, apa yang kamu katakan sungguh menyedihkan. Wang Xinyao berkata dengan marah. Chen Feng dapat membayangkan Wang Xinyao cemberut, dan berkata dengan marah, oke, dasar bajingan yang tidak berperasaan dan menyedihkan, katakan padaku, apa yang terjadi? Apakah Sister Mier terlalu kasar? Tidak dapat bertahan lagi. Jika kamu bisa, jangan bertahan lagi, kenapa kamu tidak menyerah sekarang? Ini masih belum terlambat. Siapa yang tidak bisa bertahan lagi? Saya telah berlatih dengan sangat baik, dan saya tidak ketinggalan dalam mengerjakan pekerjaan rumah saya. Wang Xinyao berkata tidak yakin, dan tiba-tiba mengubah nada suaranya dan bertanya, Paman, saya mendengar dari bibi saya bahwa kamu berada di kota Tianfu sekarang. Apakah kamu akan tinggal lama? Hah? Kenapa kamu menanyakan itu? Chen Feng bertanya-tanya sejenak. Wang Xinyao kemudian berkata, tidak. Saudari Mier membantu saya mengambil alih variety show pertama dan meminta saya untuk merekam edisi terbaru, Running Sisters. Waktunya 2 hari akhir pekan ini, dan lokasinya adalah, hehe, ini di kota Tianfu. Paman, jika kamu juga berada di kota Tianfu, kamu dapat datang dan mengunjungi kami, ada banyak bintang di sana. Chen Feng secara kasar menghitung waktunya hari ini adalah Selasa, 3 hari sebelum akhir pekan. Jika tidak ada sesuatu yang mendesak, kamu bisa memeriksa status kerja gadis ini. Ada baiknya juga untuk menilai apakah gadis ini cocok menjadi artis. Meskipun dia berpikir begitu, dia berkata, saya belum yakin. Jika saya masih di Tianfu, saya akan memeriksanya. Baiklah, Paman, kamu harus datang. Aku tidak akan memberitahumu lagi. Kakak Mier mendesakku. Setelah menutup telepon, Chen Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu seperti apa rupa gadis ini di TV, jadi aku cukup penasaran. Mulai sore hari, Bailang keluar untuk mencari tahu kabar tersebut. Tidak kembali dari makan malam. Adapun Bai Rui, begitu hari mulai gelap, dia berpakaian seperti gangster wanita dan pergi berdansa. Chen Feng yang terluka terbaring tak bergerak di tempat tidur. Yang ada hanya puntung rokok di asbak yang semakin penuh. Ketika saya bangun keesokan harinya, saya tidur lagi sampai jam 10. Bai Rui, yang pulang larut malam setelah menari, masih terbaring di tempat tidur. Chen Feng tidak peduli padanya, dia datang ke meja makan, minum bubur dan makan 2 roti daging yang dibuat oleh Paman Guan. Saat ini, Bailang kembali ke gedung kecil Bai. Dia tidak kembali sepanjang malam, begitu dia kembali, dia langsung menemui Chen Feng dan duduk di hadapan Chen Feng. Chen Feng menyeka mulutnya, memandang Bailang dengan ekspresi serius, menunjuk ke roti di piring, dan berkata, jangan khawatir, ayo makan sesuatu sebelum berbicara. Tampaknya Bailang menemukan sesuatu yang buruk. Bailang menggelengkan kepalanya, memberi isyarat untuk tidak makan, dan berkata, sebuah peristiwa besar terjadi kemarin. Saya awalnya berada di klub Xiao Dao untuk mencari saudara Haha, Hu Xiao, untuk mengetahui situasinya. Siapa yang tahu bahwa saudara Pao akan tiba-tiba menyerang klub Xiao Dao? Apa? Saudara Pao bahkan tidak akan melepaskan klub Xiao Dao. Chen Feng terkejut.
Bailang mengangguk dan berkata, "Iya, Guild Brother Pao memiliki banyak orang dan banyak pasukan tempur tingkat tinggi yang tidak diketahui. Hu Xiao dan saya melarikan diri secara terpisah. Kemudian kami mengetahui bahwa Hu Xiao terbunuh dan Guild Xiao Dao hancur total, semuanya milik Brother Pao Club." Mata Chen Feng menyipit, memperlihatkan ekspresi yang galak. Dia mendengus dingin dan berkata, "Saya benar-benar tidak menyadarinya. Situ Beima ini adalah karakter yang kejam. Orang-orang di klub Brother Pao tahu bahwa Anda adalah salah satu milik saya, jadi mereka berani menyentuh Anda." Bailang berkata, "Pada awalnya, pasukan tempur tingkat tinggi itu menyerang tanpa pandang bulu. Jika ada perlawanan, mereka akan membunuh. Dan setelah aku melarikan diri, seseorang mengenaliku, jadi tidak ada yang memburuku nanti." Cahaya ganas di mata Chen Feng sedikit meredup, dan dia mengangguk sedikit dan berkata, "Sepertinya Situ Beima masih belum bodoh. Ngomong-ngomong, apa kamu sudah tahu beritanya? Apa yang terjadi di arena pertarungan bawah tanah dengan kakak Pao akhir-akhir ini? Atau lebih tepatnya, apa yang terjadi di seluruh kota Tianfu?" Bailang berkata dengan sungguh-sungguh, "Kota Tianfu telah berubah." Bab 789. Apakah situasinya sudah berubah? Chen Feng mengerutkan kening. Hanya dari raut wajah Bailang, orang dapat mengetahui bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di kota Tianfu. Bailang kemudian berkata, "Pertama-tama, Asosiasi Saudara Pao mengatur ulang 5 olah dalam waktu singkat, dan menemukan 5 lelaki tua dengan kekuatan tempur yang menakutkan entah dari mana, yang disebut jubah 5 warna. Menurut informasi dari penyelidikan, kelima orang ini sangat kuat, bahkan lebih menakutkan daripada para tetua dari Sekte Yuntang. Saat ini, 5 orang ini, yang memimpin Asosiasi Saudara Pao, telah memusnahkan semua geng besar di kota Tianfu. Setelah kekuatan Sekte Yuntang di kota Tianfu dihancurkan, perkumpulan Saudara Pao yang asli juga rusak parah. Paling-paling, mereka dapat dianggap menempati setengah dari dunia bawah tanah di kota Tianfu. Tapi sekarang, 80% kekuatan hitam di kota Tianfu semuanya adalah anggota persekutuan Saudara Pao. Hampir bisa dikatakan bahwa Saudara Pao akan menutupi langit dengan satu tangan di dunia bawah tanah kota Tianfu." Chen Feng tampak serius dan mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya. "Aduk dan tahan satu di mulut Anda. Setelah menyalakannya, saya mengambil isapan pertama saya. Lanjutkan." Asap mengepul dan menyebar dengan cepat. Bailang melanjutkan, "Hal kedua adalah tentang arena pertarungan bawah tanah. Masalah ini awalnya sangat rahasia, tapi saya mengetahuinya secara kebetulan. Itu adalah pertarungan antara Saudara Pao dan arena pertarungan bawah tanah. Menurut rumor luar, kedua belah pihak hanya berkonflik dan tidak menimbulkan kerugian serius satu sama lain. Tapi sejauh yang saya tahu, kedua belah pihak sebenarnya berjuang keras. Bahkan dua pelayan pribadi pemilik arena pertarungan bawah tanah Rongyan, Acun dan Adong, tewas dalam pertempuran itu." "Apakah ini pasti?" Chen Feng benar-benar terkejut. "Apakah Situ Beima gila? Keluarga Lan berada di belakang arena pertarungan bawah tanah. Beraninya dia membunuh orang-orang di arena pertarungan bawah tanah." Bailang mengangguk dengan pasti dan berkata, "Ini sangat pasti. Tidak hanya Acun dan Adong, konon arena pertarungan bawah tanah mengalami kerugian besar. Apakah gadis Rongyan itu datang kemarin hanya untuk masalah ini?" Gumam Chen Feng. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Apakah ada orang dari keluarga Lan yang muncul begitu lama? Apakah Lan Zunlong datang ke Tianfu? Terakhir kali, Rongyan hanya sedikit dipermalukan, tetapi Lan Zunlong melakukan perjalanan ribuan mil untuk menyelesaikan masalah dengannya. Kali ini, arena pertarungan bawah tanah hampir terbalik, keluarga Lan tidak boleh hanya berdiam diri." Bailang berkata, "Saya tidak melihat Lan Zunlong muncul di Tianfu. Baik saya maupun anggota geng lain di Tianfu tidak tahu banyak tentang keluarga Lan. Oleh karena itu, saya tidak yakin apakah ada orang di keluarga Lan datang ke Tianfu." Ekspresi Chen Feng berganti-ganti antara lambat dan cemas, dan dia tenggelam dalam pikirannya. Baru beberapa hari berlalu, dan kota Tianfu tampaknya telah berubah total. Apa yang melatar belakangi hal ini, dan siapa yang memicu badai ini? Saat pikiran Chen Feng berpacu, Bailang berkata, "Orang gila, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan kita, dan hal-hal yang ingin kita lakukan di Tianfu pada dasarnya telah selesai. Saya pikir kita harus pergi dari sini dan menghindari terlibat dalam perselisihan ini." Bailang jarang mengemukakan pendapatnya sendiri, alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia merasa ada arus bawah di kota Tianfu, dan sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi.
Namun kini Chen Feng belum pulih dari cedera fisiknya, jika terlibat pasti akan berada dalam bahaya. Lebih baik kembali ke Qinzi untuk memastikan keamanan mutlak. Meskipun Chen Feng mengangguk, dia tetap diam. Matanya jauh, masih berpikir. Adapun Bailang, itu sepenuhnya benar, tidak peduli apa yang terjadi di Tianfu, atau apapun yang terjadi dengan saudara Pao dan arena pertarungan bawah tanah, itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia saat ini lemah dan jelas bukan langkah bijak untuk terlibat. Jika Anda kembali ke Qinzi dan menunggu hingga tubuh Anda pulih, Anda dapat mengetahui situasi di Tianfu dengan jelas. Jika Anda memiliki niat untuk campur tangan lagi, itu mungkin bukan ide yang buruk. Memikirkan hal ini, dia siap menerima saran Bailang. Guk guk guk. Tapi saat ini, telepon berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenalnya. Setelah dipikir-pikir, akhirnya saya memilih untuk terhubung. Halo, Tuan Chen, sudah lama tidak bertemu, saya Situ Beima. Chen Feng diam-diam terkejut bahwa panggilan ini sebenarnya dari Situ Beima. Dia sepertinya ingat bahwa dia tidak meninggalkan nomor telepon Situ Beima. Presiden Situ, di mana Anda menemukan nomor telepon saya? Saya pikir ada perantara yang merekomendasikan rumah kepada saya. Chen Feng berkata haha, tetapi dia menjadi berhati-hati. Situ Beima berkata sambil tersenyum, Tuan Chen sangat pandai bercanda. Butuh beberapa saat bagi saya untuk menemukan nomor telepon Tuan Chen. Kalau begitu saya ingin tahu apa yang sedang dilakukan Presiden Situ. Chen Feng sangat lugas. Situ Beima berpikir sejenak dan kemudian berkata, tidak ada yang penting. Sejak kekuatan Sekte Yuntang di kota Tianfu runtuh, persekutuan saudara Pao kita telah mengambil terlalu banyak keuntungan. Tidak, mereka telah mengambil kesempatan untuk berkembang dalam beberapa hari terakhir. Setelah pergi ke beberapa tempat, saya hanya ingin mencari Tuan Chen, seorang dermawan yang hebat, untuk berterima kasih lagi kepada saya. Ngomong-ngomong, Xiao Hai dan Waner juga memikirkanmu. Mereka berdua memintaku untuk mengundangmu ke sini agar mereka bisa berterima kasih secara langsung atas anugerah penyelamatan nyawamu hari itu. Chen Feng diam-diam berpikir bahwa panggilan ini agak aneh. Dengan temperamen Situ Beima, jika dia benar-benar mengundangnya dengan tulus, dia akan datang menjemputnya secara langsung seperti sebelumnya. Menelepon dan mengundang seperti ini sama sekali tidak tulus. Entah karena kekuatan Situ Beima akhir-akhir ini semakin berkembang dan dia semakin menjauh. Atau ada motif tersembunyi. Dilihat dari situasi saat ini, rubah tua seperti Situ Beima mungkin tidak hanyut. Hanya bisa dikatakan kalau diajak pergi, tidak ada tujuan lain, dan dia tidak bisa datang sendiri. Setelah banyak pertimbangan, dia tetap menolak, saya menerima keinginan Presiden Situ, tetapi saya sudah membeli tiket pesawat untuk sore hari dan akan kembali ke Qinzi. Saya tidak bisa pergi kali ini. Saya akan menunggu sampai waktu berikutnya saya datang ke Tianfu. Saya harus pergi ke rumah Presiden Situ dan menghabiskan beberapa hari untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Situ Beima terdiam beberapa saat, lalu dia tertawa dan berkata, apakah kita masih bisa makan siang di penerbangan sore? Setelah makan malam, saya akan mengirim seseorang untuk mengantar Tuan Chen ke bandara. Terlalu terburu-buru, mari kita tunggu 1 hari lagi. Chen Feng masih menolak. Saat ini, sikap Situ Beima tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan nada agak kaku, sayang sekali, itu hanya bisa dilakukan lain kali. Ngomong-ngomong, kudengar akhir pekan ini, keponakan Tuan Chen akan syuting di kota Tianfu. Sebuah acara TV. Pao Brothers Club kami telah mencapai kesepakatan dengan penyelenggara. Pekerjaan keamanan di lokasi pertunjukan adalah milik Pao Brothers Club. Dan tempat mereka bermain untuk merobek merek-merek terkenal juga merupakan gedung yang dikelola oleh Pao Brothers Club kami. Tuan Chen tidak ada di sini, saya pasti akan menggantikan Tuan Chen dan menjaga keponakan Tuan Chen dengan baik. Wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap. Nada bicara Situ Beima sama sekali tidak bersahabat, melainkan sedikit ancaman. Tampaknya wanita jalang ini benar-benar berubah pikiran. Dengan tatapan dingin di matanya, dia tiba-tiba berkata, baiklah, aku akan pergi ke rumahmu sebentar lagi dan makanannya akan siap. Bab 790. Setelah menutup telepon, Chen Feng berdiri dan mondar-mandir. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini. Si brengsek Situ Beima ini adalah jalang yang tidak tahu berterima kasih. Jelas sekali bahwa Wang Xinyao digunakan untuk mengancamnya sehingga dia akhirnya pergi ke perjamuan hari ini. Menghadiri jamuan makan, ini jelas perjamuan Hongmen. Anehnya,
Bagaimanapun juga, dia juga dermawan Pao Gehui, dan terlebih lagi dermawan Situ Beima miliknya. Dialah yang menyelamatkan Situ Hai dan Situ Waner, dan dialah yang menghancurkan Sekte Yuntang di kota Tianfu, memungkinkan saudara Pao menjadi gangster terbesar di kota Tianfu lagi. Baru beberapa hari berlalu, namun Situ Beima, yang semula menghormatinya, tiba-tiba memiliki niat jahat terhadapnya. Benar saja, anggota geng ini tidak bisa diukur dari rasa kemanusiaannya. Gila, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Tanya Bailang dari samping. Meskipun saya tidak tahu secara spesifik isi panggilan tersebut, saya tahu dari suasana hati Chen Feng bahwa masalahnya tampak serius. Chen Feng langsung mengangkat tangannya dan berkata kepada Bailang, saya akan menghadiri perjamuan Hongmen nanti dan memberi Anda tugas. Pergi ke arena bawah tanah untuk memberitahu pemilik Rongyan Arena. Katakan saja satu kata dan saya akan pergi ke Brother Pao Club sendirian untuk menghadiri jamuan makan, jangan katakan apapun lagi. Setelah kamu selesai, tinggallah di rumah bersama Bai Rui dan jangan khawatirkan aku. Apakah kamu mengerti? Bailang mengangguk dan berkata, saya tahu. Meskipun dia ingin mengatakan, karena ini adalah perjamuan Hongmen, mengapa dia harus pergi? Namun ketika keraguan muncul di bibirnya, dia tetap menahannya. Dia masih percaya bahwa semua yang dilakukan Chen Feng dilakukan dengan hati-hati. Waktunya sempit dan tidak banyak waktu untuk istirahat. Setelah persiapan sederhana, Chen Feng menghentikan taksi di depan pintu dan langsung menuju ke rumah Situ Beima. Setengah jam kemudian, kami sampai di kediaman Situ Beima. Setelah menyapa 4 penjaga di gerbang, dia diantar ke halaman. Begitu dia masuk, dia melihat Situ Beima di kejauhan. Dia memiliki cerutu di mulutnya dan rambutnya disisir ke belakang. Dan keseluruhan orang tampak lebih bangga, yang sangat berbeda dari perasaan rendah hati di hari-hari sebelumnya. Tuan Chen, selamat datang. Situ Beima maju sambil tersenyum dan meraih tangan Chen Feng dengan penuh semangat. Chen Feng juga berpura-pura berpikir, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Presiden Situ, atas kebaikan Anda. Saya akan makan dan minum nanti, tetapi saya harus memperhatikan waktu. Saya ada penerbangan sore hari. Jangan khawatir, jangan khawatir. Jika Anda terlambat, saya akan menyewa pesawat untuk membawa Tuan Chen kembali ke Qinxi. Silakan lewat sini. Situ Beima secara pribadi memimpin Chen Feng ke taman pusat. Dikelilingi oleh bebatuan dan dikelilingi oleh tanaman hijau, ini adalah tempat yang bagus untuk bersantai. Dan di tengahnya, ada pavilion kecil dengan meja bundar besar, dan jamuan makan sudah disiapkan. Selain 2 pelayan berbaju merah, ada 3 pria yang sudah duduk di meja wine. Situ Beima membawa Chen Feng ke meja makan dan memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Kemudian dia memperkenalkan kepada yang lain, ini adalah Tuan Chen Feng, dermawan terbesar dari asosiasi saudara Pao kita. Di antara ketiga pria tersebut, 2 di antaranya berusia lebih tua. Setelah mendengar perkenalannya, dia hanya mengangguk ke arah Chen Feng dengan sikap arogan. Yang ada hanya seorang pria parubaya tampan berambut gondrong dengan senyuman yang sangat menawan. Pria itu berdiri, berjabat tangan dengan Chen Feng dan berkata, Tuan Chen, senang bertemu dengan Anda. Saya sudah mengagumi Anda sejak lama. Siapa ini? Chen Feng berbalik dan memandang Situ Beima. Saya selalu merasa pria tampan ini sepertinya familiar. Situ Beima kemudian memperkenalkan, ngomong-ngomong, ini adalah peluang besar, Tuan Lan Haolong dari keluarga Lan di kota Jiushui. Lan Haolong. Mendengar nama ini, wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap. Bahkan mata itu tiba-tiba menjadi tajam. Pantas saja orang ini terlihat familiar, ya, dia agak mirip Lan Zunlong. Sekarang saya akhirnya mengerti bahwa alasan mengapa Situ Beima begitu sombong akhir-akhir ini adalah karena dukungan dari keluarga Lan. Dia memutar sudut mulutnya untuk menyembunyikan emosinya dan berkata sambil tersenyum, apa hubunganmu dengan Lan Zunlong? Lan Zunlong dan aku sangat akrab satu sama lain. Dengan cara ini, wajar jika sengaja memprovokasi pihak lain untuk melihat seperti apa reaksi pihak lain tersebut. Tanpa diduga, Lan Haolong tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan sangat sopan, Lan Zunlong adalah sepupu saya. Saya mendengar bocah nakal itu menyinggung Tuan Chen beberapa hari yang lalu. Saya harap Tuan Chen akan menunjukkan rasa hormatnya. Menjadi saudara itu berbeda. Setelah Chen Feng duduk, dia melirik Situ Beima. Dia berkata dengan makna yang mendalam, tampaknya Presiden Situ sangat bangga akhir-akhir ini karena Tuan Lan Haolong mendukungnya.
Selamat kepada Presiden Situ karena telah menemukan pendukung yang kuat. Tampaknya Lan Haolong ini jauh lebih kuat dari Lan Zunlong. Setidaknya, dia adalah pria yang bijaksana. Apa yang Anda katakan Tuan Chen, Tuan Lan di sini hanya sebagai tamu. Wajah Situ Beima sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memperkenalkan Chen Feng lagi, kedua lelaki tua ini, Qian Lao Qian Feng dan Lin Lao Lin Litang, keduanya adalah petarung tingkat tinggi dari perkumpulan jubah 5 warna perkumpulan saudara Pao, tetapi saya menghabiskan banyak upaya untuk mengundang mereka. Di sana ada dua tuan di sini. Chen Feng memandang kedua lelaki tua arogan itu dan diam-diam mengagumi mereka. Dari penampilan dan aura kedua orang ini saja sudah terlihat kekuatan mereka yang tidak sepele. Mampu memenangkan kekuatan bertarung seperti itu, tak heran Brother Pao mampu menaklukkan beberapa geng besar dengan kecepatan kilat akhir-akhir ini. Sepertinya Presiden Situ mengundang saya ke sini hari ini, dan ini tidak sesederhana makan. Chen Feng tersenyum tipis, menunjuk ke 4 kursi yang kosong dan berkata, mengapa masih ada 4 kursi yang kosong? Situ Hai dan saudara perempuannya, bukankah mereka akan datang untuk makan? Situ Beima berkata, Xiao Hai dan Waner tidak akan menghadiri makan malam. Adapun 4 kursi ini, memang ada orang yang belum datang. Sejujurnya Tuan Chen, hari ini juga agak merepotkan. Kami membutuhkan Tuan Chen untuk membuat keputusan bersama kami. Apa maksudmu? Chen Feng bertanya. Situ Beima menghela nafas, Anda juga tahu bahwa saudara Pao kini telah menjadi geng terbesar di Tianfu, tetapi bahkan sebuah geng pun memiliki aturan. Tidak, saudara Pao tidak hanya akan menimbulkan masalah bagi saudaranya sendiri, tetapi juga mendapatkan kepercayaan semua orang. Saya juga ingin membuat saudara Pao untuk membuat keputusan akhir. Adapun asosiasi saudara Pao, wajar jika kami harus memikul beban ini. Terkadang hukum tidak bisa menangani masalah di dunia bawah tanah. Kami, asosiasi saudara Pao, hanya bisa menangani beberapa perselisihan dengan sikap yang adil, merata, dan benar, sehingga seluruh dunia bawah tanah Tianfu akan terus beroperasi secara normal. Tidak, ada 4 orang yang mengatakan bahwa anggota keluarganya dibunuh dan tidak ada cara untuk mencari keadilan. Saudara Pao akan menegakkan keadilan. Tuan Chen ada di sini hari ini, dan dia kebetulan bersama kami untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak adil dan membuka keadilan. Karena itu, mata Chen Feng menjadi gelap dan dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Dia memaksakan senyum dan berkata, Presiden Situ, jika saya tidak salah, apakah saya orang jahat yang dituntut oleh keempat orang ini? Ya, itu kamu. Saat ini, 4 orang datang. Keempat orang ini tidak lain adalah Tang Sue, Tang Ye, Tang Su, Tang Si. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.